warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memulai kegiatan sosialisasi hasil Munas Tarjih yang ke-32 yang kemarin telah dilaksanakan di Pekalongan. Untuk sosialisasi kegiatan hari ini akan dipaparkan beberapa materi, di antaranya adalah yang pertama berkaitan dengan pengembangan daripada manhaj Tarjih Muhammadiyah. Jadi seperti apa manhaj Tarjih Muhammadiyah itu nanti akan dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Hermawan MAG. Apakah misalnya Sadduz Zari'ah itu masuk bagian daripada manhaj Tarjih? Atau misalnya kita mengenal tauhid tidak? Atau misalnya nanti akan dipaparkan apa itu bayani apa? Pendekatan bayani. Ada burhani. Maknanya masuk kategori tak? Apakah irfani itu masuk kategori daripada manhaj kita di Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, atau seperti apa? Itu nanti disampaikan lebih lengkapnya oleh beliau. Termasuk misalnya tradisi masuk bagian. Tradisi masuk dari kata hukum kan? Jadi tradisi itu ada, itu masuk kategori hukum yang dibawakan oleh kita atau di manhaj Tarjih kita atau seperti apa. Kemudian akan ada pemaparan seputar kalender Hijriah GT global tunggal GT. Nah, tadi sudah dipaparkan sedikit terkait derajat-derajat yang tadi disampaikan, bahwa jika nanti misalnya di sudut manapun dunia, belahan dunia, jika ketinggiannya sekian derajat, tadi sebutan angkanya 5, maka sudah masuk hari baru, tahun baru, bulan baru. Nah, prinsipnya apakah memungkinkan misalnya satu hari satu kalender? Sejauh bisa suka terjadi satu hari beberapa kalender, mungkin beberapa pandangan dan pemahaman yang berbeda. Serta nanti akan dipaparkan juga berkaitan dengan tema seputar fikih. Fikihnya seputar fikih perlindungan anak. Jadi kita itu perlu banyak mengembangkan bab fikih, karena fikih lingkungan hidup, bagaimana pengolahan sampah, perserahan, fikih misalnya fikih wanita karir, wanita boleh berkarir. Nah kebetulan hari ini yang akan dibahas
depan kita narasumber, nanti akan saya bacakan CV beliau. Yang pertama, CV daripada Bapak Ustaz Dr. Hermawan MKD. Beliau itu lahir di Garut, tahunnya tahun 1968, bulan November tanggal 10. Riwayat pendidikan formal beliau SDN, MTS, MA, kemudian IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 95, IAIN Imam Bonjol Padang tahun 99, kemudian UPI tahun 2008. Riwayat pendidikan formal beliau pernah mendalami kursus bahasa Inggris di banyak tempat, pernah di Garut, pernah di Jogja, Jakarta, dan mungkin di tempat lainnya juga. Kemudian pengalaman organisasi di Muhammadiyah. Saat ini beliau masuk daripada anggota Majelis Tarjih dan Tazid PWN Jawa Barat, Ketua Divisi Fatwa, dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan tentunya masih banyak lagi CV beliau. Nanti bisa berkenalan langsung dengan beliau. Nomor kontaknya 08231624504. Kemudian CV daripada Ibu Profesor Dr. Haja Sina Khosia. Beliau itu kelahiran Cirebon, tahunnya 1962. Tanggal 21 Juli. Hanya saja beliau sekarang domisilinya di wilayah Cibiru, Bandung. Pendidikan beliau S1 IAIN Syarif Jakarta, S2 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, S3-nya Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2013. Pekerjaannya sebagai dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. Saat ini beliau masuk anggota Majelis Tarjih dan Tazid Muhammadiyah Jawa Barat, divisinya Ketua Divisi Kemasyarakatan dan Keluarga. Tulisan-tulisan beliau sangat melimpah ruah dan tidak bisa dibacakan satu persatu, dan tentunya diterjemahkan oleh banyak penerbit. Selanjutnya ada CV dari Ibu Dr. Zubaidah MKG. CV-nya singkat. Oh iya, beliau ini berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari Batipu. Beliau memang faknya di bidang falak, hisab itu lebih semua. Rubuh itu jualan apa? Visualah, rubuh, hal-hal yang berbau falak itu paham, potong-potong, elongasi itu apa, derajat-derajat itu bagaimana, nah itu dipahami oleh beliau. Saat ini domisilinya di Palasari, Cibiru, Kota Bandung. Itu CV dari pemateri hari ini.
Baik, untuk menyingkat waktu, akan kami persilakan pemateri pertama seputar pengembangan manhaj tarjih, pengembangan manhaj tarjih Muhammadiyah. Nanti tadi kita sepakati diskusinya langsung atau Sesi kedua. jadi pemaparan dulu. Setelah pemaparan setelah pemaparan apa? Istirahat. Habis zuhur rekan-rekan dapat menyebar dengan sesama. Jika ada sesuatu silakan dicatat, dan barangkali ada sesuatu yang akan ditanyakan bisa dicatat dari sekarang. Untuk pemaparan daripada pengembangan manhaj tarjih materi pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Abu Bakar Dr. Muhammad Habib. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamzah wa syukurillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, materi yang akan disampaikan saya itu berkaitan dengan pengembangan manhaj tarjih. Ya, materinya banyak. Kalau disampaikan semuanya mungkin tidak akan selesai satu semester. Ya. Jadi kita hanya menyampaikan kurang lebih 30 atau 40 menitan, ya, supaya tiga-tiganya dapat tersampaikan pada hari ini. Yang pertama, pengertian manhaj tarjih. Ini ada di layar, Pak? Ada. Manhaj itu artinya cara atau metode. Cara tarjih. Tarjih itu artinya membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, kemudian diputuskan mana yang akan kita jadikan pegangan. Membandingkan pendapat mazhab, satu pendapat mazhab dengan pendapat yang lain, kemudian kita ambil mana yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kita, kalau tadi disebutkan oleh Ustaz Lutfi, apakah kita itu mengambil talfik? Ya, talfik itu mengambil pendapat mazhab yang ringannya. Nah, Muhammadiyah itu bukan mengambil pendapat yang paling ringan di antara pendapat mazhab itu, tetapi mengambil yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, satu mazhab misalnya begini, kalian pilih yang ringan itu begini. Imam Hanafi mengatakan bahwa salah satu syarat perkawinan itu tidak dimasukkan wali tanpa wali, ya, tanpa wali. Sehingga ada ustaz di Jawa Timur yang menikah dengan seorang gadis tanpa menghadirkan wali. Nah, itu sampai pernah ramai kan. Nah, kemudian lagi ada mazhab yang mengatakan wali itu wajib, tetapi saksi itu tidak perlu. Nah, kalau talfik itu mengambil yang ringan itu, nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Gimana itu nikah tanpa wali tanpa saksi ya? Berdua saja. Dan ini pernah terjadi bapak-bapak. Satu saat ada seorang perempuan
walinya di asrama katanya. Ya, lalu siapa walinya? Tidak ada wali. Saksinya siapa? Tidak ada saksi. Tanpa wali, tanpa saksi. Mas kawinnya 10 gram, ya, tanpa hajat, tanpa nanggap wayang golek. Jadi selesai. Itu talfik. Nah, Muhammadiyah itu mengambil mana yang paling sesuai dengan Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian pengertian tarjih itu sendiri di Muhammadiyah itu mengalami perkembangan. Yang namanya bahasa itu kan kadang pengertiannya itu menyempit, kadang juga melebar gitu. Ya, termasuk tarjih, ya, asalnya sempit. Dalam usul fikih tarjih itu tadi membandingkan, kemudian memilih yang paling rajih. Nah, tapi kemudian di Muhammadiyah pengertiannya itu sama dengan ijtihad itu sendiri. Jadi pengertian tarjih dalam Muhammadiyah tidak sama dengan tarjih ketika terjadi ta'arudul adillah, ya, saling bertentangan dalil. Kan ada 4 solusinya di Muhammadiyah itu. Yang pertama adalah thariqatul jam'i, ya, mengkompromikan antara 2 dalil yang berbeda. Ya, banyak kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutnya al-ahadisul mukhtalaf atau hadis mukhtalaf, hadis yang bertentangan satu sama yang lain, tapi itu dapat diambil kesimpulan gitu ya. Banyak, misalnya dalam satu hadis dikatakan tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 1 hari 1 malam. Hadis lain menyebutkan 2 hari 2 malam. Hadis yang lain 3 hari 3 malam. Termasuk seorang perempuan yang keluar dari rumah lebih dari 1 hari 1 malam itu harus ada namanya muhrim, ya, atau mahram. Hadis lain menyebutkan 2 hari 2 malam, hadis lain 3 hari 3 malam, dan seterusnya. Nah, kalau begitu yang mana yang benar? Padahal hadis itu semuanya sahih. Nah, maka solusinya di Muhammadiyah atau pada ormas lain juga sama, tergantung kepada mazhab mana yang digunakan. Yang pertama adalah thariqatul jam'i. Jam'i itu artinya mengkompromikan. Ya, misalnya tadi kalau kurban, kalau masyarakat sudah berbagian semuanya, maka menyimpan 5 hari pun boleh, ya. Lebih dari 5 hari juga boleh. Tapi kalau belum terbagi semuanya, sehari pun tidak boleh, harus dibagikan pada saat itu juga. Jadi dalil-dalil itu digunakan semuanya. Yang lain misalnya man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Artinya batal wudunya kalau menyentuh kemaluan. Bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain? Bagaimana kalau menyentuh kemaluan anak? Bagaimana kalau menyentuh kemaluan istri? Ya, itu baru yang sholat lain susah. Itu batal atau tidak? Nah, dari lain mengatakan begini, ya Rasulullah, masastu zakari, aku menyentuh kemaluanku. A'alayya wudu, apakah aku harus berwudu? Nabi mengatakan, la, tidak, annahu batatu minka. Itu merupakan bagian dari anggota badanmu. Ya, naon bedana jeung suluh. Ya, naon bedana jeung bibir. Jadi sama-sama anggota tubuh, itu tidak batal. Hadis tadi mengatakan batal, hadis yang kedua mengatakan tidak batal. Dua-duanya hadisnya sahih. Kalau dikompromikan bisa, ya kompromikan. Ya, artinya batal kalau menimbulkan syahwat. Ya, tidak batal kalau tidak menimbulkan syahwat. Batal kalau tidak kalau air banyak, tidak batal kalau air cuma sedikit. Nah, itu kompromi. Atau kita tarjih. Nah, tarjih itu yang kedua.
memilih mana yang paling rojih. Atau misalnya yang ketiga yaitu nasakh mansuh, berarti hadis yang pertama di mansuh ya, yang hadis yang kedua yang menasihnya. Atau thariqatut tawakkuf, yaitu menunggu dulu mengumpulkan dalil-dalil yang banyak sehingga bisa diambil kesimpulan. Nah, jadi tarjih dalam hal majlis tarjih bukan tarjih yang itu tadi. Nah, tarjih yang disebutkan terakhir ini merupakan salah satu metode di dalam menyelesaikan persoalan dalil-dalil yang ta'arud. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita laju ke poin B. Poin B itu wawasan tarjih. Bisa dilihat di layar ya. Wawasan tarjih. Yang pertama yaitu ad-din, agama. Ya, agama itu tadi disebutkan oleh Pak Dr. Arif Hidayat, ya, Pak pimpinan daerah, yaitu ma anzalallahu fil Qur'anil Karim wa ma ja'at bihi sunnatus shahihah, ya, minal awamir wa nawahi wa irsadat li salahi wa dunyahum wa ukhrawhum. Nah, di situ paling tidak ada beberapa makna. Yang pertama, agama itu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, agama itu berisi awamir, nawahi, dan irsadah. Yang ketiga, agama itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Nah, itu tujuannya, kemaslahatan. Tapi ada orang yang beragama tidak maslahat. Ya, katanya hijrah, setelah hijrah memusuhi golongan A, memusuhi golongan B, memusuhi ormas A, memusuhi ormas B. Setelah hijrah itu begitu ya. Nah, itu agama tidak maslahat, tidak sesuai dengan tujuan dari agama itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ini biar cepat ya Pak. Yang kedua yaitu ada apa? Wawasan yang pertama tadi agama. Yang kedua tajdid, ya, tajdid. Saya ini bapak-bapak sama sekali tidak melihat ya. Ya, jadi bapak-bapak ibu-ibu mengajar biar kayak maka tinggal di mana. Dekat Nabi. Mau tidur juga silakan, ya kelihatan sama saya Pak. Iya. Jadi tajdid itu artinya pengertiannya ada dua ya. Pertama adalah puritanisasi atau at-tajrid, pemurnian. Yang harus murni adalah masalah akidah dan ibadah. Harus sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam Al-Hadis. Itu harus murni tajrid. Jadi dalam masalah akidah tidak boleh ada inovasi. Dalam masalah ibadah tidak boleh ada inovasi. Kreativitas tidak ada. Kalau di dalam penelitian ilmiah katanya harus ada unsur kebaruan. Apa istilahnya itu unsur kebaruan itu? Ya, novelty ya. Ya, harus novelty, harus baru. Nah, kalau dalam bidang akidah dan ibadah jangan baru, harus yang lama gitu ya. Ya, harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pengertian tajdid yang pertama. Pengertian tajdid yang kedua dalam bidang muamalat duniawiyah adalah dinamisasi. Maka dalam persoalan muamalah Nabi itu tidak mengatur-ngatur amat. Misalnya dalam bidang politik ya, apakah kepala daerah itu harus ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih langsung oleh rakyat? Nah, itu tidak ditentukan oleh Rasul. Ini artinya memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan inovasi, ya, untuk melakukan inovasi. Gubernur pada zaman Nabi hanya ada 3 orang, 3 gubernur.
diangkat langsung oleh Nabi. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, gubernur itu diangkat oleh khalifah. Nah, sekarang mau bagaimana? Nabi tidak memberikan aturan yang jelas mengenai pengangkatan kepala daerah. Nah, oleh karena itu diberi kesempatan kepada kita apakah mau dipilih oleh pemerintahan yang di atasnya, atau dipilih oleh DPR, atau dipilih langsung oleh rakyat. Nah, tergantung kepada konsensus ya, bukan tergantung kepada tekanan gitu ya. Kan ada tuh kepala ketua partai tunduk saja kepada presiden gitu. Kenapa tunduk? Karena diperlihatkan ini kesalahan, ini dosa-dosamu, mau turut atau tidak. Ya, Ridwan Kamil kudu di Jakarta. Jadi eleh jadi nanti. Ya, oke. Ya, bagus nama di Jawa Barat gitu ya. Ya. Daripada gubernur nanti ingin patuh. Ya, kembali ya. Jadi kita dalam bidang politik itu dinamisasi. Dalam bidang muamalah itu dinamisasi. Nah, sekarang ini banyak praktek perdagangan yang mungkin berbeda dengan pemikiran para fuqaha zaman dahulu. Misalnya kita menjual barang yang barangnya itu hanya ada di dalam deskripsi di marketplace atau di sosial media, yang kadang-kadang barang itu bukan milik kita. Ya, menurut para fuqaha dulu, barang itu harus milik kita yang sempurna. Ya, ini afiliat, ya, jual beli dengan afiliat itu kan bukan milik kita barangnya, tapi kita jual belikan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu namanya dinamisasi. Nah, itu pengertian tajrid yang kedua. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tarjih itu toleran. Toleran itu adalah kesiapan menerima adanya perbedaan pendapat. Jadi kalau Muhammadiyah sudah memutuskan suatu perkara di dalam himpunan putusan tarjihnya, itu tidak berarti yang lain itu salah. Tidak berarti NU itu salah, tidak berarti Al-Wasli yang itu salah, tidak berarti Hidayatullah itu salah. Tetapi itulah yang diambil oleh Muhammadiyah, yang sesuai dengan keadaan pada saat Muhammadiyah mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu wawasan kami yang berikutnya adalah terbuka, ya, terbuka untuk menerima ya adanya pembaharuan. Mungkin saja putusan tarjih yang sudah berjilid-jilid itu nanti akan dikoreksi, ya, kemudian akan ada pendapat baru dari Muhammadiyah karena masukan dari NU, karena masukan dari Al-Wasliyah, karena masukan dari Persis, karena masukan dari Hidayatullah misalnya. Dan keterbukaan Muhammadiyah itu diperlihatkan ketika membuat rancangan keputusan tarjih itu bukan hanya oleh orang Muhammadiyah saja, tapi oleh ahlinya dalam bidang itu. Misalnya masalah 5 dalam HPT, ya. Masalah 5 itu apa itu isinya? Hadis, dunia, apalagi Pak yang 5 itu? Ibadah, kias, apalagi ada 5 itu ya, yang disebut dengan masalah 5 di putusan tarjih. Itu draftnya itu yang membuat adalah dari saudara kita Persatuan Islam. Kemudian dibahas oleh majelis tarjih dan itu dijadikan keputusan. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari manapun pendapat itu asal sesuai dengan Quran dan Al-Hadis, nah maka itu menjadi pegangan Muhammadiyah.
ya Muhammadiyah itu terbuka untuk melakukan perubahan, ya tidak jumud, ya pintu ijtihad masih terbuka. Dalam perkembangan pemikiran Islam memang Bapak dan Ibu sekalian ada fase sebagian para mujtahid ya menyatakan ijtihad sudah tertutup. Apa yang menjadi bukti? Jadi kalau ada satu kitab misalnya Safinah kemudian disyaratkan ya, atau misalnya kitab takrib disyaratkan menjadi Fathul Qorib, dari Fathul Qorib disyarah dijelaskan lagi menjadi Hasyiah namanya. Jadi penjelasan dari matan namanya syarah, penjelasan dari syarah namanya Hasyiah. Hasyiah dari Fathul Qorib itu namanya kitabnya itu Bajuri jilid 1 jilid 2. Nah, ini artinya apa? Pintu ijtihad tetap terbuka. Jadi ada fase kaum muslimin ya, misalnya Fathul Qorib mengkritik matan takrib, Hasyiah yaitu Bajuri mengkritik Fathul Qorib. Jadi ada masanya ijtihad itu terbuka. Tapi kemudian setelah adanya Hasyiah ya ada khulaso, diringkas lagi sebagai ulama karena sudah tidak ada ijtihad lagi. Nah, bagi Muhammadiyah sepanjang masa itu pintu ijtihad masih terbuka. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima, Muhammadiyah itu ala madhabiyah, tidak mengikatkan diri pada satu mazhab saja. Nah, sehingga kalau dilihat dari situ Muhammadiyah itu masuk ke dalam kelompok salafi ya, karena berpegang kepada Quran dan hadis, kemudian di dalam memahaminya itu mengikuti salah satunya paham dari para sahabat ya, kemudian ada pengembangan kekinian gitu. Dalam akidah itu kan ada dua ya, ada salaf dan kholaf. Salaf itu berpegang kepada pendapat dari para sahabat dan para tabi'in sampai abad ketiga. Nah, kalau kholaf itu dari abad 4 sampai ke sini, itu kholaf. Nah, kalau dalam fikih ada mutaqaddimin dan mutaakhirin, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada satu mazhab dalam bidang akidah, misalnya tidak mengikatkan diri kepada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, misalnya Maturidiyah, tidak, tapi berpegang kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan MKCKM, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Nah, tidak mengikatkan diri pada mazhab itu tidak berarti melepaskan sama sekali dari pendapat mazhab itu. Jika ada suatu perkara tidak ada dalam Qur'annya, tidak ada dalam hadisnya, nah maka pendapat mazhab itu jadi pegangan. Atau pendapat mazhab yang diambil adalah pendapat mazhab yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah pengertian ala madhabiyah dalam Muhammadiyah. Dan yang terakhir, Muhammadiyah itu berwawasan wasati. Wasati itu moderat dalam beragama, dalam berperilaku beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Ya, demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang wasat. Wasat itu yang moderat. Ya, walaupun pengertian moderat di sini bisa diberi makna yang beragam. Oh, kalau begitu Muhammadiyah itu pro barat. Jadi katakan kalau disebut moderat itu pro barat ya, kalau dalam berita itu ya. Yang dimaksud dengan moderat di sini ya pengertiannya berbeda. Dalam bidang politik moderat itu artinya apa, dalam beragama moderat itu artinya apa,
dalam masalah ekonomi moderat itu apa artinya? Itu beragam. Nah, dalam beragama moderat itu atau tawasud, ya, kalau di NU itu ada tawasud, tawazun, apalagi Pak? Tawasud itu artinya ya moderat. Supaya apa? Ya ayatnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Ya supaya menjadi saksi bagi manusia. Kalau tidak moderat, ya kalau berlebihan ifrat, kalau terlalu kurang namanya afrit, ya, atau yang disebut dengan tatoruf, terlalu ujung, ya terlalu berlebihan atau terlalu kurang, gitu. Ya radikal, sehingga tidak bisa menjadi saksi bagi manusia. Pengertian saksi di sini bukan saksi dalam pengadilan. Jadi pengertian saksi di sini, tugas saksi itu kan menjelaskan, memberikan contoh. Bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada yang lain kalau kita itu terlalu ekstrim, orang tidak akan ikut kita. Nah itulah pengertian apa moderat atau syuhada ala nas wa yakunu rasul alaikum syahida. Nah kemudian Bapak kita lanjutkan pada poin C. Nah ada poin C apa ya? Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua, ada sumber hukum Islam pendamping atau paratekstual. Nah, sumber hukum Islam yang kedua yang utama dalam Muhammadiyah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah Al-Maqbulah. Nah kalau masalah Al-Quran ini tidak perlu saya jelaskan, tapi mengenai Sunnah Maqbulah, nah itu perlu saya jelaskan. Pemikiran warga Muhammadiyah selama ini memandang bahwa hadis yang diterima oleh Muhammadiyah hanya hadis sahih seperti Mu'tazilah gitu ya. Nah sehingga Muhammadiyah itu kelihatan terlalu elitis, sama seperti Mu'tazilah. Kenapa Muhammadiyah berpandangan seperti itu selama ini? Bukan Muhammadiyah tapi warga Muhammadiyah, karena mengacu kepada definisi agama yang disebutkan tadi, yaitu wama ja'at sunnatus shahihah. Ya, jadi seolah-olah yang diterima oleh Muhammadiyah itu hanya yang sahih saja. Padahal pengertian shahihah di situ kemudian dijelaskan dalam Munas Tarjih di Jakarta pada waktu muktamar tahun 2000, yaitu As-Sunnah Al-Maqbulah. Pengertian Sunnah Al-Maqbulah itu pertama yaitu hadis-hadis yang sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif dengan syarat dan ketentuan berlaku seperti minjem kabang ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadis sahih definisinya sudah jelas ya, yaitu maka sholat sanaduhu itisolu sanad, bersambungnya sanad. Nabi bersabda kepada sahabat menyampaikan kepada muridnya tabi'in, tabi'in menyampaikan lagi kepada tabi'in, bersambung, bertatap wajah. Itu pengertian mutasil sanad menurut Bukhari, bersambung, harus bertatap wajah. Tapi kalau Imam Muslim tidak harus bertatap wajah, dengan munawalah, yaitu dengan menyurat saja boleh. Misalnya saya menyurati bapak-bapak, saya tidak ketemu dengan bapak-bapak, tapi saya kirim
termasuk mutasil kata Imam Muslim. Kalau dari segi kesohihan, Bukhari itu lebih sahih daripada Muslim. Tapi tidak berarti di dalam Bukhari itu tidak ada yang dhaif. Menurut kriteria kesohihan untuk Bukhari itu sendiri. Karena ada hadis yang mu'allaq, ya sanadnya terputus, ada saja. Kurang lebih ada 100 dari kurang lebih 5.000 yang ada di dalam Bukhari yang hadisnya itu mu'allaq. Nah, kalau dari segi sistematika hadis itu lebih baik hadis riwayat Muslim. Jadi dari struktur pembahasannya itu lebih baik daripada Bukhari. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil atau adalah itu luas. Pengertian adil dalam meriwayatkan hadis adalah manistaqoma dinuhu wa sunnah huluhu. Orang yang istiqomah dalam agamanya dan akhlaknya baik. Jadi kalau meriwayatkan hadis itu tidak sama dengan narasumber ketika menulis sejarah. Kalau menulis sejarah, ya narasumbernya tukang bohong juga diterima, narasumbernya pelacur juga diterima, ya narasumbernya koruptor juga diterima. Kalau dalam hadis tidak bisa, ya karena tidak adil. Yang adilnya tadi madinuhu wa hasunah hulukuhu. Nah, jadi kalau tidak bersambung sanadnya dhaif, kalau tidak adil perawinya dhaif. Nah, yang ketiga yaitu dhabtut tam, yang memiliki kekuatan hafalan. Ya, kalau saya mengatakan sesuatu kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, itu namanya menerima. Kemudian ibu-ibu bisa menyampaikan persis seperti apa yang saya katakan, baru itu dikatakan dobit. Tapi kalau hanya bisa menyampaikan seperempatnya saja, itu termasuk lemah hafalannya. Nah, kalau hafalannya lemah, berarti hadisnya itu hadis hasan. Nah, kemudian syarat yang keempat hadis sahih itu adalah ghairu sududin. Ya, dalam bahasa Garutnya itu diminculak, tidak menyelisihi Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, hadis fakta sejarah dan akal pikiran manusia, itu tidak sah. Dan ghairu mu'alalin inilatin, tidak mengandung cacat atau celah. Nah, itu syarat hadis itu dikatakan sahih. Nah, kalau hasan itu syarat yang ketiga tidak terpenuhi, hafalan dari perawinya itu kurang, jadi tidak bisa menyampaikan apa yang dia terima. Saya tidak tahu bapak-bapak ini atau kita, bukan bapak-bapak, saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau meriwayatkan hadis kira-kira bisa sahih enggak ya? Coba tolong bacakan surat An-Nur ayat 62 tadi. Nah, tidak bisa, tidak akan sahih hadisnya. Kalau meriwayatkan hadis itu hasan hadisnya, ya. Nah, Muhammadiyah itu menerima pertama hadis sahih. Yang kedua menerima hadis hasan, walaupun kurang kuat hafalannya, itu bisa diterima oleh Muhammadiyah. Yang ketiga menerima hadis dhaif dengan catatan, yaitu dalam suatu kaidah dikatakan al-ahaditsu dhaifah ya'dudu ba'dahu ba'dun. Hadis-hadis dhaif itu saling menguatkan satu dengan yang lain. La yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, hadis itu tidak bisa dijadikan hujjah dari itu. Illa ma'a kasratin turuqiha, kecuali ya turuknya atau jalannya itu banyak, ya
sanad, jalan-jalan periwayatannya banyak, bukan hanya satu atau dua hadis. Dan yang keduanya, ya, adanya ma'a qorinatin ala subutiha. Ada qorina, ada tanda yang menunjukkan hadis itu ada sumbernya. Ya, hadis itu ada sumbernya walaupun dhaif. Ya, tapi hadis itu ada sumbernya. Nah, kemudian yang berikutnya tidak bertentangan dengan Quran atau hadis-hadis yang lain. Itu syaratnya. Syarat kita bisa menerima hadis dhaif. Contohnya Bapak dan Ibu sekalian, sholat suruh atau sholat isyraq. Apa sholat isyraq itu, Pak? Iya, sholat duha awal juga. Akan itu hadisnya dhaif. Di Munas Tarji di Makassar kan itu sudah diputuskan itu diterima. Ya, apabila kita sholat subuh, Sumaya jelisu yadkurullah, kemudian duduk dan berzikir kepada Allah hatta taqwa syamsu, sehingga terbit matahari. Ya, kemudian summa yusalli rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, itu yang disebut sholat suruh, ya. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh, haji dan umroh sempurna. Itu hadisnya dhaif, ya. Ya, tapi memenuhi syarat hadis dhaif yang bisa diterima. Jalur periwayatannya banyak. Ya, ada qarinah yang menunjukkan ada sumbernya, itu sholat duha, dan tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Nah, itu contohnya. Berapa menit ini, Bu? Nah, ini ada 2 badan, ini 120, 140, tengah-tengah, ya. Tengah-tengah baru 30 aja. Ya. Kemudian sumber hukum yang kedua yang disebut dengan para tekstual. Ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada syar'u man qablana, ada satu darinya, ada fatwa sahabat, dan ada urf. Urf itu ada kebiasaan yang ada di satu daerah yang tidak bertentangan dengan Quran dan Al-Hadis. Ijma, kesepakatan para ulama. Jadi produk dari kesepakatan itu disebut dengan ijma. Ada yang mengatakan kalau yang saya sebutkan terakhir itu katanya bukan sumber hukum Islam, tetapi itu metode. Ya, kalau dari segi prosesnya memang metode, tapi dari hasil produk yang dihasilkan dari itu semua itu merupakan sumber hukum Islam. Ijma, ya, kesepakatan para ulama, paling tidak kesepakatan ulama Muhammadiyah, ulama-ulama tadi di pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, kemudian qiyas, yaitu menyamakan suatu hukum yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan hukum yang ada dalam Quran dan Hadis karena adanya persamaan ilah, karena ada persamaan penyebabnya. Ada tidak di dalam hadis yang mengatakan bahwa mengkonsumsi daun kucubung itu haram? Ya, itu tidak ada. Tapi daun kucubung bisa memabukkan, sama dengan homer. Jadi menyamakan hukum mengkonsumsi daun kucubung ditambah dengan tai sapi ditambah calacak, ya, itu oplosan namanya, ya. Nah, itu sama hukumnya dengan homer karena adanya persamaan ilat. Ilatnya apa? Memabukkan. Nah, itu namanya qiyas.
Maka Abdul Wahab Balak dalam kitab usul fikih menyebutkan begini. Al-amru bi itaatillah, perintah mentaati Allah adalah amrun bi tibail Quran, perintah untuk mengikuti Quran. Wal amru bi itaati Rasul, perintah mentaati Rasul adalah amrun bi tibai sunnah, perintah untuk mengikuti sunnah. Wal amru bi itaati ulil amri, perintah taat kepada ulil amri, amrun bi tibail ijma, perintah untuk mengikuti ijma. Wal amru raddus syai', ya, perintah mengembalikan sesuatu ila Quran wa sunnah, amrun bi tibail qiyas, perintah untuk mengikuti qiyas. Nah, itulah qiyas tadi. Nah, kalau istihsan itu berpalingnya mujtahid, ya, dari satu dalil kepada dalil yang lain. Ya, misalnya Al-Quran melarang, hadis melarang menjual wakaf. La yubahu, tidak boleh dijual belikan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yubdalu, dan tidak boleh digantikan. Tapi dalam kondisi tertentu tanah wakaf itu misalnya tidak produktif, karena misalnya tanah wakafnya cuma 20 bakas, tapi dikelilingi oleh mall yang tidak memberikan akses jalan. Nah, apakah akan dibiarkan saja begitu karena tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh ditukarkan? Nah, maka Muhammadiyah berpaling dari teks hadis kepada kepada kemaslahatan, katakan begitu ya, kepada kemaslahatan, ya, demi kemaslahatan itu dibolehkan untuk dijual daripada dikepung oleh benteng dari mall itu sehingga wakaf tidak berguna. Nah, itulah istihsab. Istihsab itu artinya apa yang terbesin urusan tidak punya? Oh, tidak. Istihsab itu mengembalikan suatu hukum kepada hukum asalnya. Misalnya al-aslu fil ibadah lil tahrim, hukum asal ibadah itu haram hatta yadulla dalil ala amriha, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau masalah ibadah semuanya itu haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Jadi yang dicari adalah perintahnya. Coba misalnya di Muhammadiyah cari, boleh tidak kalau kita ini mempertunjukkan tarian sintren. Itu urusan dunia ya. Urusan dunia ya. Urusan dunia. Kalau dunia apa? Al-aslu fil asya lil ibadah. Hukum asal mengenai urusan dunia itu menunjukkan boleh hatta yadula dalil ala hilafiha, sehingga ada dalil yang menunjukkan kebalikannya atau ala nahiha, larangannya. Ya, pertunjukan tari sintren di Muhammadiyah dalam Muslim itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ada larangan tidak misalnya ya? Nah, itu menjawabnya harus jernih pikirannya. Iya. Kemudian misalnya tahlil pada acara kematian itu boleh tidak? Cari dalilnya. Boleh. Ya. Karena lagi misalnya puasa weton, ya, puasa weton itu
contohnya? Tidak ada. Ya cari dulu. Cari dulu. Ya, kalau tidak ada berarti haram. Ini apa? Kalau masalah ibadah yang dicari adalah perintahnya. Tapi kalau masalah keduniaan yang dicari adalah larangan. Bahasa Sundana larangannya apa? Ya. Yang dicari adalah larangannya. Itu namanya istishab. Nah, apakah Muhammadiyah juga menerima fatwa sahabat? Pendapat sahabat oleh Muhammadiyah diterima atau tidak? Diterima. Muhammadiyah menerima fatwa sahabat. Misalnya, apakah perempuan itu boleh sholat Jumat atau tidak? Ya, ditanya jawab agama dikatakan itu adalah dalil. Ibnu Mas'ud berkata kepada neneknya, nenek, kalau engkau mau sholat berjamaah bersama imam, silakanlah sholat Jumat bersama imam. Tapi kalau tidak, ya sholatlah zuhur 4 rakaat. Nah, ikut itu. Tapi bagaimana kalau pendapat sahabat itu berbeda? Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, Ibnu Umar berpendapat sholat Jumat itu harus 2 rakaat. Kalau tidak sempat berjamaah bersama imam, ya tetap saja 2 rakaat. Pada satu saat dia pergi Jumatan. Kemudian ada informasi sahabat yang lain sakit. Dia menjenguk dulu. Kemudian dia sholat Jumatnya 2 rakaat saja, tidak sholat zuhur 4 rakaat. Kan ini beda antara pendapat Ibnu Mas'ud dengan pendapat Ibnu Umar. Nah, kalau pendapatnya beda itu bagaimana? Atau misalnya wudhu saja, antara Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah itu selalu berbeda. Ya, Ibnu Abbas Ibnu Umar itu mengatakan tidak harus berurutan. Mau cuci kaki dulu silakan, kemudian tangan, baru berwudu silakan. Ya, tapi yang lain berpendapat harus berurutan. Ya, harus tertib begitu. Nah, maka kalau ada perbedaan begitu, mana yang paling sesuai dengan Quran? Ya, Nabi mengatakan ibda'u ma bada'ullah. Ya, dahulukan apa yang harus didahulukan, apa yang didahulukan oleh Allah. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir belum terakhir. Sadu dari'ah, mencegah jalan ke mafsadatan. Ya, ada sadu dari'ah, mencegah jalan ke mafsadatan. Ada fathu dari'ah, membuka jalan ke maslahatan. Menikahi wanita ahlul kita boleh tidak? Boleh. Kata siapa itu? Iya. Al-Maidah ayat 5 ya. Boleh tidak kalau kita makan daging sapi sembelihan orang kafir yang ketika menyembelih atas nama Tuhan Yesus, ya, yang disembelihlah, boleh tidak? Coba Al-Maidah ayat 5. Al-yauma uhilla lakum ta'amukum wa ta'amukum hilul lakum. Pada hari ini makanan mereka halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Makanan mereka itu apa yang halal? Saya pernah diundang di gereja Santo Yusuf di Bandung. Sesudah acara, kemudian makan-makan, makanannya daging, ya. Ini pertanyaannya, boleh nggak makan daging sembelihan ahlul kitab mereka? Ayat ini mengatakan, ya al-yauma uhilla lakum ta'amukum wa ta'amukum hilul lahum. Ya, makanan mereka itu halal bagi kamu. Wal musonatu minal ladina amanu wal musonatu minal ladina utul kitab min qablikum. Nah, di dalam ayat ini juga boleh kita menikahi wanita yang terjaga, yang muhsan, yang bukan pelacur, ya, dari orang mukmin dan juga ahli kitab.
Jadi Bapak Ketua Majelis Tarjih boleh menikahi ya anak pendeta boleh. Berdasarkan ayat ini. Nah, akan tetapi apakah ini tidak menimbulkan kemafsadatan? Ketua Majelis Tarjih pada hari Minggu mengundang untuk kajian tarjih. Sebelum pergi ke tarjih ngantar dulu istrinya ke gereja. Maslahat atau tidak? Ya. Nah itu tidak maslahat, itu maslahat. Maka lisan dari A untuk mencegah jalan kemafsadatan menjadi terlarang. Seperti pada waktu Umar memasuki kawasan Syria yang sekarang sedang bergolak itu Libanon ya. Di Libanon itu banyak wanita cantik seperti ibu-ibu Aisyah. Kalau saya boleh melihat ibu-ibu ini karena saya cantik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu umroh, coba perhatikan orang Libanon. Tukang ngaramen lagi sama di artis kurang. Iya, ya tukang ngaramen lagi sama dengan artis kita. Artis kita yang paling cantik siapa? Syahrini. Ya, mundur maju mundur. Ya. Nah, Syahrini teh di Libanon mah ada tukang pembunuh. Ya, nah jadi pada waktu itu banyak para sahabat yang menikahi kepada orang-orang Libanon itu. Ya, karena turunan Nabi Yusuf jadi garis. Ya, turunan Nabi Yusuf. Kemudian Umar pada waktu itu mengumumkan agar kaum muslimin yang menikahi ahli kitab untuk menceraikan semuanya, menceraikan, tidak ada yang berani menolak Umar ya. Ya harus disingkat lagi sedikit tadi Pak. Nah, ada begitu. Mu'ad Huzaifah bin Al-Yaman tidak mau menceraikan istrinya. Ya. Lebar gelis. Kemudian setelah Umar tidak melarang, maka Huzaifah menceraikannya. Lalu orang bertanya, kenapa ketika Umar melarang kamu tidak menceraikannya, setelah Umar tidak melarang kamu menceraikannya? Ya, Huzaifah mengatakan, aku tidak mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tadi di Al-Maidah ayat 5. Tetapi aku tak paham kepada alasan Umar, maka aku menceraikannya. Coba bayangkan, wanita Mekah jadi karawin, tapi kawin sama wanita Libanon yang non Muslim. Nanti banyak perempuan yang jamlah di Mekah gitu. Jadi lisan dari A, itulah yang disebut dengan sadu dari A. Ya, itu sadu dari A. Bapak dan Ibu sekalian, materinya masih banyak sih sebetulnya. Nanti ditanya jawab saja.